Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Basma Maulida dengan NIM 23204. Di sini saya akan mengerjakan tugas TP modul modul 2, memeriksa frame Ethernet. Latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah 1, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Kemudian langkah 2, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Membuka command prompt, lalu ketik ipconfig spasi /r, lalu di enter. Kemudian langkah 3, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WhatsApp. Membuka WhatsApp, klik WiFi, kemudian ketik ARP or ICMP, lalu di enter. Lalu menampilkan frame untuk suatu request ARP sama reply-nya. Ini pada request-nya. Kemudian yang ini yang baris kedua itu pada reply-nya. Setelah itu eh, yang keempat itu memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Selanjutnya buat pertanyaannya itu apa yang penting mengenai isi dari field destination address. Field adalah MAC address dari perangkat yang menjadi tujuan frame jaringan. Ini penting karena memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? PC mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirimkan permintaan ping yang pertama karena PC itu perlu tahu MAC address dari host yang akan di-ping. Tanpa MAC address tujuan PC tidak dapat membuat frame data yang benar untuk permintaan ping. Jadi PC mengirimkan broadcast ARP ke seluruh jaringan lokal untuk menanyakan siapa yang memiliki alamat IP ini. Ketika host yang di-ping, misalnya default gateway, mendengar permintaan ARP, maka akan merespon dengan MAC address-nya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Itu pada di sini 80 B655 CD 465F. Kemudian sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Itu pada bagian internet di search yang ini Intel underscore CD 465F. Kemudian bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI
pada bagian dimension di sini di angka terdepan A6, C3, 37. Itu pada bagian MAC address yang merupakan OIU-nya. Kalau yang pertanyaan 6 itu sebutkan nomor seri NIC dari source. Itu pada bagian di Ethernet, di source, itu eh, angka atau huruf di tiga belakang. Itu CD 465F. Kemudian latihan 2, menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway. Yang pertama itu buka jendela command prompt, ketik IP config spasi slash al, lalu di enter. Pada default gateway. Kemudian yang dua itu tuliskan IP address dari default gateway. Ini ada 172.20.1. Selanjutnya langkah 2. Mulai menangkap trafik pada NIC PC. Yang pertama itu buka WhatsApp, ini di close. Yang sebelumnya itu di close. Di stop and quiet, kemudian membuka ulang. Klik WiFi. Terus yang kedua itu amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Kemudian ini di screenshot dulu. Setelah itu langkah ketiga memfilter WhatsApp untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Ketik ICMP, lalu di enter. Tampilan ini akan kosong. Kemudian langkah keempat itu dari jendela command prompt, balik ke command prompt, ketik ping default gateway-nya.
lalu di enter. Sebentar di SS dulu. Kemudian langkah 5, hentikan penangkapan trafik pada NIC. Buka WhatsApp, lalu matikan pada tanda merah. Setelah itu langkah 6 tuh periksa request echo ping pertama dalam WhatsApp. Pada baris pertama, klik Ethernet dan pada bagian destination-nya. Ada bagian destination-nya. Minta di SS dulu. Lanjut pertanyaan. Yang pertama, apa MAC address dari NIC PC? Itu pada bagian Ethernet, 2 di source, pada di 80 B655 CD 465F. Kemudian yang kedua itu apa MAC address dari default gateway? Itu pada bagian Ethernet 2 di destination A6 C3 3796 EE 64. Kemudian eh, nomor 3, pertanyaan 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Di baris kedua, ini pada bagian di type IPv4 buka kurung 0x0800. Kemudian pertanyaan keempat, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 dalam address source dan destination. Mana IP address dari source? Itu pada bagian di atas yang source 172.20.13. Terus mana IP address dari destination? Itu di bagian destination-nya 172.20.10.1. Kemudian pertanyaan yang kelima. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, dan ASCII dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Internet Control MISEC protokol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Itu pada eh, Internet proto Internet Control MISEC protokol.
Ini ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan yang HI. Kemudian jangan lupa di screenshot dulu. Pertanyaan yang selanjutnya yang keenam. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Itu klik pada baris 2. Setelah itu bagian Ethernet 2-nya itu klik yang destination. Kemudian pertanyaan yang ketujuh atau di modul itu pertanyaan yang kelima. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Itu bagian destination-nya yang Intel underscore CD 465F 80 B655 CD 465F. Kemudian langkah 6, menangkap paket host jauh. Yang pertama itu klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan website baru. Itu klik yang di sini yang sebelah kiri yang warna biru. Kemudian di continue. Setelah itu buka comment prompt. Eh, yang kedua itu dalam jendela prompt window silakan ping ke www.cisco.com. Ping, ketik ping www.cisco.com, lalu diantar. Kemudian eh, paket, klik tanda merah. Kemudian yang keempat itu periksa paket baru panel daftar paket dari website. Ini tanda merahnya diklik dulu. Nah, kemudian di add sebentar.
Terus yang keempat itu periksa paket baru dalam panel daftar paket dari website. Ini sudah diperiksa. Kemudian eh, pertanyaan lagi. Yang pertama itu dalam frame request hopping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination. Klik request ping pertama. Setelah itu, eh, ini source-nya itu, ini source-nya itu 80 B655 CD 465L. Kemudian, yang destination itu A6 C3 3796 EE64. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari RAM. Itu ada di bagian atas, yang source itu 172.20.10.13, terus yang bagian destination-nya itu 96.7.153.39. Kemudian eh, pertanyaan yang ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah, sedangkan address destination tersebut masih tetap sama? MAC address destinasi tetap sama karena pesan itu harus melewati default gateway sebelum mencapai tujuan di luar jaringan lokal. Semisal kayak tadi yang www.disco.com, sedangkan alamat IP berubah karena saya tadi tuh mengirim data ke tujuan yang berbeda, yaitu di dalam dan di luar jaringan lokal. Kemudian pertanyaan yang keempat, WordSec tidak menampilkan file Primble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam Primble? Primble dalam sebuah frame Ethernet berisi bit-bit sinkronisasi yang digunakan oleh perangkat keras hardware NIC Network Interface Card untuk mengatur sinkronisasi komunikasi antara perangkat pengirim dan penerima. Serangkaian bit yang digunakan untuk membantu perangkat keras dalam menentukan awal dari sebuah frame dan memastikan bahwa data yang masuk dapat diinterpretasikan dengan benar. Preamble ini biasanya tidak terlihat dalam takapan yang dibuat oleh perangkat pengguna analisis jaringan seperti WhatsApp karena lebih terkait dengan aspek fisik dalam komunikasi jaringan. Preamble ini biasanya terdiri dari pola bit yang berulang dan tidak mengandung informasi data. Preamble berisi 7 oktet, urutannya itu 1010 bergantian dan 1 oktet yang menandai awal frame. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.